Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ibu dengar luar biasa ya kabarnya hari ini. Sehat-sehat ya anak ibu semua. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Nah, siapa nih yang mau memimpin doa? Ibu, Oke, silakan Ananda. sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya kepada Ananda karena sudah mau memimpin doa pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan kita ini bisa dilancarkan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Oke, sebelumnya ibu mau tanya nih, anak ibu semua sudah tahu belum alasan kita datang berkumpul di sini? Belum Bu. Oke, berarti belum tahu ya. Oke, sedikit ibu jelaskan bahwa kita di sini akan melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya anak ibu semua sudah pernah belum melakukan bimbingan kelompok? Belum Bu. Oke, belum ya. Berarti belum tahu ya bimbingan kelompok itu apa? Belum. Oke, sedikit ibu jelaskan bahwa bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang kita lakukan secara berkelompok dalam suatu kelompok kecil seperti yang kita lakukan seperti ini ya, yang dimana ibu sebagai PK dan anak-anak ibu semua sebagai anggota. Nantinya anak-anak ibu bebas dalam mengutarakan pendapatnya dan kita membahas tentang permasalahan-permasalahan yang sedang hits dan sedang maraknya terjadi sekarang ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah supaya bisa memahami diri, mengembangkan potensi, dan juga anak-anak ibu semua bisa berani dalam menyampaikan pendapatnya. Oke? Oke Bu. Nah, perlu diingat ya bahwa dalam bimbingan kelompok ini tuh ada beberapa asas. Nah, yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Ibu harap anak-anak ibu semua itu bisa terbuka dalam menyampaikan pendapatnya. Terus juga secara sukarela untuk datang ke sini dan juga untuk berpendapat di sini. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih, anak-anak ibu semua di sini datang secara sukarela atau terpaksa? Sukarela Ibu. Oke, ibu dengar secara sukarela ya, alhamdulillah. Nah, dan juga ibu harap anak-anak ibu semua berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Dan jika ada sesuatu hal yang bersifat privasi, informasi-informasi yang tidak boleh kita sebarkan kepada orang lain, kita cukupkan di sini saja ya anak-anak ibu semua. Apakah anak-anak ibu semua sudah paham? Sudah Ibu. Nah, sebelumnya anak-anak ibu semua sudah kenal belum dengan ibu? Belum Ibu. Oke, ibu perkenalan diri ya. Sebelumnya perkenalkan, nama ibu Mutiara Islamia, biasa dipanggil Ibu Tiara. Jadi ibu adalah guru BK di sekolah ini. Karena ibu masih baru, jadi anak-anak ibu semua belum kenal ya sama ibu. Oke, sekarang anak-anak ibu semua yang memperkenalkan diri. Nah, nantinya sebutkan nama panjangnya, nama panggilannya, kelas, dan hobinya. Oke? Oke. Nah, dimulai dari sebelah mana dulu nih perkenalannya? Oke, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alina Deska. Teman-teman semua bisa panggil saya AA. Saya dari kelas 12 IPA 1. Hobi saya membaca. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Askia Hafiza, biasa dipanggil Askia. Saya berasal dari kelas 12 IPS 3. Hobi saya menggambar. Halo semuanya. Halo Askia. Perkenalkan, nama saya Jevina Wahyuni, biasa dipanggil Jevina. Saya dari kelas 12 IPA 2. Hobi saya menyanyi. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga. Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nanda Alifatul Klariza. Saya dari kelas 12 IPS 5. Hobi saya memasak. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, berarti sudah saling mengenal semua ya. Oke,
untuk mentes kembali apakah anak-anak ibu semua sudah saling mengenal. Ibu mau tes nih. Yang sebelah sana siapa namanya? Jevina. Kalau ini? Nanda, Bu. Ini? Bu. Ini? Iya, Bu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, tadi kita sudah saling memperkenalkan diri ya, berarti anak-anak ibu semua sudah saling mengenal satu sama lain. Oke, sebelumnya ibu mau tanya nih, apakah anak-anak ibu semua sudah siap dengan kegiatan selanjutnya? Sudah, Ibu. Nah, apakah dari anak-anak ibu semua ada nih yang mau izin dulu ke kamar mandi? Sudah nyaman dengan tempat duduknya atau belum? Sudah, Ibu. Oke, berarti anak-anak ibu semua sudah siap ya mengikuti kegiatan ini. Sudah, Sudah, Ibu. Oke, nah jadi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini tuh ada dua topik yang namanya itu adalah topik tugas dan topik bebas. Nah, jadi topik tugas itu berasal dari ibu sendiri yang akan menentukan. Nah, dan juga topik bebas itu nanti anak-anak ibu semua yang memilih. Nah, kebetulan hari ini itu kita akan membahas tentang topik tugas. Nah, jadi ibu lihat anak-anak ibu semua sudah ngantuk ya, sudah merasa bosan ya. Kita ada ice breaking nih. Oke. Nah, anak-anak ibu semua ikuti ibu ya. Kalau ibu bilang batik, pegang bajunya. Kalau botak, pegang kepalanya. Kalau batu, anak ibu batu. Oke? Ibu. Nah, sekarang ibu mulai ya. 1, 2, 3. Batik. Botak. Botak. Batu. Batik. Batu. Botak. Berarti anak-anak ibu semua sudah fokus ya. Kasih tepuk tangannya dulu. Nah, jadi dalam kegiatan ini kita akan membahas tentang bullying. Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, siapa nih yang bisa menjelaskan bullying itu apa? Saya, Bu. Oke, silakan Nanda. Nah, jadi bullying itu kayak kita itu melakukan penindasan terhadap teman, tapi itu secara berlebihan yang membuat mental mereka down atau bikin mereka malu. Oke, menurut Nanda tadi itu adalah bullying itu adalah semacam penindasan kepada teman yang membuat mental dia itu down dan merasa malu. Oke, siapa lagi nih? Oke, silakan Aal. Sama seperti yang tadi Bu, itu bentuk penindasan di mana juga bullying ini ada bullying secara langsung dan juga tidak langsung. Tidak langsung ini seperti di media sosial Bu, di mana mereka melontarkan kata-kata negatif yang tidak seharusnya mereka lontarkan kepada mereka, dan itu tentunya bakal berpengaruh kepada kesehatan mental. Oke, tadi menurut Aal juga menyebutkan ya sama juga seperti Nanda. Ada juga kata Aal tadi ada bullying itu secara langsung dan secara tidak langsung. Terima kasih ya Aal. Oke, siapa lagi nih yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, silakan Yevina. Bu, jadi bullying itu adalah tindakan perundungan, Bu, yang terjadi ketika seseorang tuh berkelompok, Bu, untuk menjahati seseorang. Ya, Bu. Jadi menurut Yevina, bullying itu adalah tindakan perundungan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Oke, terima kasih ya Yevina. Siapa lagi nih yang mau berpendapat? Oke, sama ya. Oke, betul sekali. Jadi bullying itu adalah suatu tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Nah, jadi bullying ini tuh bisa saja kita temui dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Jadi macam-macam bullying ini tuh sangat banyak ya anak-anak ibu semua. Oke, nah menurut anak-anak ibu semua, apa sih dampak dari bullying itu? Oke, silakan Al. Dampak dari bullying itu tentu saja banyak ya Bu. Dimana nanti kalau misalnya di media sosial yang tadinya dia aktif untuk menyampaikan informasi-informasi atau konten-konten yang bermanfaat, karena sebuah komentar yang pedas tadi Bu, dia jadi menghindar gitu Bu dari dunia media sosial. Padahal sebenarnya itu apa yang dia sampaikan di media sosial itu bagus, cuman kan ada satu orang yang tidak menyukainya, itulah yang menyebabkan dia tidak ingin lagi menyampaikan informasi di media sosial. Selanjutnya itu juga itu akan berpengaruh pada kesehatan mentalnya Bu, karena dia akan selalu merasa overthinking terhadap kata-kata yang orang bilang kepada mereka gitu Bu. Oke, terima kasih ya Al. Tadi kata Al, dia gara-gara bullying tadi dia tuh menghindar dari media sosial dan juga membuat
dia overthinking. Oke, siapa lagi nih yang mau berpendapat? Oke, silakan Kia. Menurut saya dampaknya itu bisa korbannya ini merasa tidak percaya diri lagi Bu, dia akan merasa malu ketemu dengan teman-temannya lagi, terus dia nggak mau bersosialisasi dengan sekitarnya. Oke, terima kasih ya Kia. Kata Kia tadi korbannya tidak percaya diri lagi, terus juga malu bertemu dengan teman-temannya dan juga tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Terima kasih ya Kia. Siapa lagi nih yang mau berpendapat? Bu, Oke, silakan Jevina. ada dampak fisik juga Bu, nanti adanya cedera atau sakit yang lain-lainnya Bu bakalan ada Bu. Terima kasih Jevina. Berarti kata Jevina tadi ada dampak fisiknya karena bullying tadi juga si korban bisa menyebabkan luka-luka atau rasa sakit. Oke, siapa lagi nih yang mau berpendapat? Bu, Silakan Nanda. jadi kan kalau di lingkungan sekolah itu kan ada beberapa siswa yang merasa iri juga sama yang siswa yang berprestasi. Nah, jika siswa yang berprestasi ini meraih nilai yang tinggi, kan ada tuh beberapa kayak ngomong, dia jadi kesan dulu, bla 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 gitu kan, atau melakukan penindasan juga. Nah, karena hal tersebut dia merasa dia jadi kepikiran dan ini jadi apa, prestasinya itu menurun, jadi ya bisa prestasinya bisa berdampak juga. Tadi kata Nanda, bullying ini bisa juga menyebabkan prestasi seseorang itu menurun. Oke, terima kasih ya kepada anak-anak ibu karena sudah memberikan pendapatnya tentang apa sih dampak dari bullying itu. Nah, sekarang ibu mau tanya nih sama anak ibu semua. Tadi kita sudah membahas tentang bullying, itu juga dampaknya. Terus pasti ada solusinya juga nih dari anak-anak ibu semua. Kalau menurut anak-anak ibu semua nih, solusinya apa sih kalau misalnya anak-anak ibu semua melihat ada temannya yang mengalami bullying? Gimana sih solusinya? Silakan Al. Kalau dari saya pun mungkin kita speak up ya Bu. Kita harus berani mengatakan, kan biasanya di sekolah tuh memiliki apa ya, khusus untuk pengumpulan informasi atau pengaduan gitu Bu. Mungkin bisa mengadukan bahwasannya kita dibully kah, atau kita pernah melihat teman kita dibully kah gitu. Nah, kita bisa speak up kepada guru tersebut. Nah, kalau misalnya di media sosial tadi Bu, kita bisa membatasi komentar kita Bu. Mungkin kalau dari media sosial Bu, itu kita bisa membatasi komentar supaya nantinya itu komentar-komentar yang jahat itu tidak dapat membuat kita selalu overthinking terhadap komentar mereka. Oke, terima kasih ya Al. Tadi kata Al, kita bisa speak up, kita laporkan kepada sekolah dan juga tadi membatasi komentar-komentar di media sosial. Oke, siapa lagi nih? Oke, silakan Nanda. Nah, jadi Bu, kalau menurut saya solusinya itu kita bisa, kalau misalnya pelaku ini melakukan tindakan kekerasan, itu kita bisa mengadu ke orang tua. Terus nanti kan ada tuh pelaku ini bakal dilaporin ke polisi, terus nanti pasti ada visumnya kan mereka melakukan kekerasan. Nah, supaya mereka jerat terhadap apa yang mereka lakukan. Oke, kata Nanda tadi kita bisa melaporkan pelaku bullying ini kepada orang tua supaya Itu dilaporkan ke polisi. Oke, supaya orang tua bisa melaporkannya ke polisi. Oke, terima kasih ya Nanda. Siapa lagi nih yang mau berpendapat? Saya Bu, Oke, silakan Kia. mungkin kalau saya di posisi korban Bu, dibully, saya akan melawan sehingga pelaku itu nggak berani lagi untuk bully ke depannya. Oke, kata Kia tadi kalau kita mendapatkan bullying dari orang lain, kita bisa melawan. Oke. Nah, siapa lagi nih yang mau berpendapat? Ya Bu, Oke, silakan Kia. memberi dukungan emosional Bu, seperti kita konseling gitu Bu sama guru BK kita untuk mencurahkan apa isi hati kita karena kita dibully gitu kan. Setelah itu ada yang namanya terapi untuk si konselingnya Bu, si korbannya itu Bu. Oke, terima kasih Jevina. Tadi kata Jevina kita bisa
laporkan kepada guru BK dan juga bisa memberikan terapi-terapi khusus terhadap bullying tadi. Oke, terima kasih ya kepada anak-anak ibu semua karena sudah memberikan solusi-solusi yang bagus tentang bullying ini gitu. Nah, ibu harap anak-anak ibu semua bisa diterapkan juga ya, bukan hanya di sini saja, tapi anak-anak ibu semua bisa terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ibu ada permainan nih dengan anak-anak ibu semua. Ibu ada role play. Jadi role play itu adalah bermain peran. Nah, ini ada 2 kartu kasus yang dimana ada kasus pertama dan kasus kedua. Nah, kasus pertama ini itu adalah mengejek penampilan teman dan kasus kedua itu adalah mengucilkan teman. Nah, dari 2 kartu ini tuh nanti anak-anak ibu bisa pilih salah satu kasus apa yang akan anak-anak ibu semua perankan atau peragakan. Nah, ini ada 4 orang ya nantinya. Ada 1 orang jadi korban, 2 orang jadi pelaku, 1 orang jadi pemenang. Oke, anak-anak ibu semua paham? Paham, Bu. Oke, anak-anak ibu semua pilih yang mana? Kasus 1 atau kasus 2? Kasus 2, Ibu. Oke, kasus 2 ya. Oke, silakan anak-anak ibu semua. Oke, silakan diskusikan dengan teman-temannya ya. Oke, siap. Oke, siap. Oke, silakan anak ibu semua. Devina, Ya. kita nggak usah kawan sama dia lah, dia tuh miskin, gak ada duit. Iya, kita nggak usah ajak dia karena dia juga nggak ada duit, miskin pula kan. Teman-teman nggak boleh seperti itu, karena kan setiap orang itu memiliki ekonomi yang berbeda-beda. Mungkin sebenarnya Nanda ini tidak miskin, tahu buktinya beliau ini lengkap, ada mata, ada tangan, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi tidak boleh seperti itu. Bagaimana kalau misalnya teman-teman ada di posisi Nanda, pasti kan juga sedih. Jadi kita walaupun berbeda-beda tetap satu jiwa. Oke? Oke. Devina, yaudah deh, Nanda kamu minta maaf ya, kamu nggak ya. Ya, nggak apa-apa. Nanda, kami juga minta maaf ya Nanda atas perkataan kami tadi. Iya. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, gimana nih perasaan Nanda setelah memperagakan menjadi korban dari bullying? Yang pasti sedih dan sakit hati ya Bu dikatain itu rasanya enggak enak. Oke. Terima kasih ya Nanda. Kasih tepuk tangan dulu kepada Nanda. Oke, tadi kita sudah bermain role play ya anak-anak ibu semua. Sekarang ibu mau minta nih kesimpulan dari anak-anak ibu semua. Oke, siapa dulu nih yang mau memberikan kesimpulan? Ibu. Oke, silakan Al. Nah dari bimbingan kita hari ini saya dapat menyimpulkan bahwasanya bullying ini terbagi menjadi 2 Bu, ada bullying verbal dan non-verbal gitu kan Bu. Nah ternyata dari bullying ini dampaknya tuh banyak sekali, mulai dari kesehatan mentalnya, self image-nya, terus juga dia bakalan kurang percaya diri gitu. Nah ternyata dari teman-teman ini banyak juga nih dapat solusi Bu dari mengatasi bullying ini, seperti kita bisa speak up gitu, kalau apa bisa membatasi kolom komentar gitu, dan juga bisa melapor ke orang tua gitu Bu. Nah mungkin itu sih Bu dari kesimpulan saya. Oke, terima kasih ya kepada Al karena sudah bisa menyimpulkan dari kegiatan hari ini. Oke, gimana nih sama yang lain? Sama Sama kayak sih, kayak AA. Oke. Nah, tadi anak-anak ibu sudah memberikan kesimpulan. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, apa sih pesan dan kesan terhadap kegiatan hari ini? Oke Bu, Oke, silakan Askia. kesannya sangat seru Bu. Terus tadi ada sedikit juga sama roleplay, teman-teman. Terus kesannya yang lain bisa dapat pengetahuan baru, wawasan baru. Terus untuk pesannya mungkin kedepannya SDK-nya lebih banyak lagi. Oke, terima kasih ya Kia. Siapa lagi nih yang mau memberikan pesan dan kesannya? Ya Bu, Oke, silakan Yuvina. kesannya sama seperti dia ya Bu, seru hari ini Bu karena seru ini karena role play tadi Bu. Nah dan pesannya tuh Bu,
untuk minggu depan bukan kalau bisa main role play-nya agak banyak gitu Bu, biar semuanya merasakan gitu Bu, menjadi korban atau apa gitu Bu. Terima kasih ya kepada Jepina karena sudah memberikan pesan dan pesannya hari ini. Siapa lagi nih yang mau memberikan pesan dan pesannya pada kegiatan hari ini? Oke, silakan Jadi Al. kalau dari saya kesannya itu seru ya Bu, dapat teman-teman baru juga, dapat ilmu baru juga gitu mengambil. Nah, mungkin untuk pesannya kita bisa pindah ke ruangan yang lebih ber-AC ya Bu. Oke, terima kasih ya Al sudah memberikan pesan dan kesannya. Oke, siapa lagi ini yang mau memberikan pesan dan kesannya? Saya Bu, Oke, silakan. itu sama ya menurut saya sama pendapatnya Jevina, Kia dan Aal. Ya seru Bu, ya gitu momennya. Rasanya ya. Oke, terima kasih ya kepada anak-anak ibu semua karena sudah memberikan pesan dan kesannya terhadap kegiatan hari ini. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, apa sih yang menjadi komitmen anak-anak ibu semua setelah kegiatan ini selesai nantinya? Apa yang menjadi komitmennya? Saya Bu, Oke, silakan Devina. Bu, saya berkomitmen untuk tidak terjerumus membuli orang nantinya Bu, dan saya akan tetap berbaik itu Bu ya sama orang-orang biar saya pun nggak kena bully gitu Bu. Soalnya kalau saya jahat pasti saya kena bully juga tuh nantinya Bu. Mending baik aja. Oke, terima kasih ya kepada Jepina karena sudah memberikan komitmennya. Oke, siapa lagi nih yang mau berkomitmen? Silakan Al. Kalau dari saya mungkin saya akan lebih berani to speak up ya Bu, kalau saya melihat teman saya dibully gitu. Jadi itu berani berspeak up. Oke, terima kasih ya kepada Al. Siapa lagi nih yang mau? Oke, silakan Anda. Hampir sama kayak Aal. Jadi kan sekarang dunia lagi modern ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dibully itu kayaknya mending direkam terus dibuat mereka itu jerah, kayak di-upload di media sosial. Itu kan apa namanya? Itu kan hukuman dalam bentuk hukuman sosialnya. Nah, nanti kalau mereka sudah melampaui batas baru nanti dilaporin ke pihak dulu. Itu sih. Oke, terima kasih ya kepada Nanda. Oke, siapa lagi nih yang mau berkomitmen? Silakan. Askia. Komitmen dari saya mungkin kalau ada korban ada nampak di mata saya, mungkin saya akan membantu korbannya terus melaporkan ke pihak yang berwajib. Oke, terima kasih ya kepada Askia dan juga anak-anak yang lain karena sudah memberikan komitmennya. Ibu harap anak-anak ibu semua bisa menerapkan komitmen-komitmen yang telah anak-anak ibu semua sampaikan tadi. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan kapan dan di mana anak-anak ibu semua? Ya Bu, Oke, silakan Tia. mungkin di tempat yang sama, di ruangan ini juga, di waktu yang sama dan di hari yang sama. Oke, gimana nih teman-teman yang lain sepakat? Sepakat Ibu. Sepakat Ibu. Oke, berarti kita akan melakukan kegiatan ini di hari yang sama, di tempat yang sama, dan di jam yang sama. Oke, nah tadi kita sudah awali dengan berdoa ya anak-anak ibu kegiatan ini. Sekarang kita akhiri dengan berdoa. Nah, siapa nih yang mau memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan ini? Ya Bu, Oke, silakan Tia. sebelum kegiatan yang diakhiri kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Tia karena sudah mau memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan ini. Tidak terasa ya anak-anak ibu semua, kegiatan kita ini sudah berakhir. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu semua dan juga tadi anak-anak ibu sudah berpartisipasi aktif dalam mengutarakan pendapatnya. Juga tadi saling mendengarkan temannya satu sama lain. Oke. Sebelumnya Ibu minta maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kekurangan dalam kegiatan ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu.